warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Raya Dai Saura atau lebih akrabnya bisa kalian panggil Ray. Asal sekolahku dari SMA Alam Al-Ghifari. Hari ini yuk kita ngobrol tentang pencegahan pernikahan usia dini. Oke, sebelum kita masuk ke topik utamanya, yaitu pernikahan usia dini, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu pernikahan usia dini? Atau pernikahan seperti apa sih yang masuk ke dalam golongan pernikahan usia dini? Jadi, menurut artikel-artikel terpercaya yang aku udah baca dan pelajari, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika pria dan wanitanya belum berusia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Nah, dari sini kalian pasti udah dapet kan guys gambarannya. Atau contoh gampangnya aja nih ya, kalau aku atau teman-teman sebaya kita yang usianya belum berusia 19 tahun nih, terus melangsungkan pernikahan, nah itu tuh, pernikahan itu disebut dengan pernikahan di usia dini. Nah, aku mau sharing sama kalian tentang fenomena viral yang sempat terjadi di suatu kota. Jadi di sana itu ada banyak siswa dan siswi yang mengajukan dispensasi kawin lalu melangsungkan pernikahan di usia dini. Kira-kira mereka kenapa ya guys? Apa mereka nggak tahu dampak dari apa yang mereka lakukan itu? Padahal ada 4 dampak secara umum yang terjadi ketika kalian melangsungkan pernikahan di usia dini. Yang pertama adalah anak yang lahir dari pernikahan di usia dini atau perkawinan anak dapat menderita stunting atau gizi buruk. Yang kedua, tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, tingginya angka putus sekolah. Dan yang keempat adalah tingginya angka pekerja anak yang menyebabkan, maaf ya guys, aku tuh agak deg-degan banget soalnya ini first time aku podcast nih. Jadi yang keempat ya, kita lanjutin. Yang keempat adalah tingginya angka pekerja anak yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan karena mereka itu rentan diberi upah rendah. Nah, dari sini kita tahu kan guys, dampak dari pernikahan di usia dini itu nggak hanya mengenai mereka yang melangsungkannya, tapi juga anak atau keturunan mereka nanti, atau bahkan nih dari nggak hanya mengenai mereka, tapi juga negara kita yang turut merasakan naiknya angka kemiskinan. Nah, gimana nih guys, dari bincang-bincang kita barusan, ada nggak dari kalian yang masih berpikiran atau masih ingin untuk menikah dini? Aku bakal share 3 hal yang harus kalian perhatikan nih sebelum kalian berpikiran atau menikah lah. Yang pertama ada kesiapan secara fisik. Karena tingginya angka kematian ibu dan bayi itu disebabkan karena fisik kalian atau fisik orang yang menikah di usia dini tersebut itu belum siap guys, atau belum matang. Yang kedua ada kesiapan mental. Karena ketika menikah, yang kalian pikirkan itu tidak hanya kalian sendiri, tapi juga suami kalian atau pasangan kalian, orang tua, mertua, juga anak kalian nanti. Gimana nih? Kalian masih mikirin diri sendiri? Kalau sekiranya kalian masih mikirin diri sendiri aja, kayaknya jangan dulu deh ya. Yang ketiga ada kesiapan finansial. Karena menurut data dari Pengadilan Agama yang pernah aku baca, tingginya angka perceraian itu kebanyakan disebabkan oleh masalah finansial seperti finansial keluarga yang buruk atau kurang baik. Dari sini kita tahu nih guys, kalau kita nggak mau hal-hal seperti di kota tersebut itu terjadi ke kita nih ya, sampai kita harus repot-repot mengajukan dispensasi
menikah ya, dispensasi kawin, kayaknya kita tahu nih apa yang harus kita jauhi. Salah satunya adalah menjauhi pergaulan bebas. Dari sini aku mau narik kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda bangsa, kayaknya kita harus itu dulu deh. Kita kejar cita-cita, kita kejar mimpi, lakukan hal-hal yang mungkin mau kita lakukan sebelum kita berpikiran untuk menikah. Aku bukannya melarang kalian buat menikah nih ya guys, tapi tuh kayak ya nanti-nanti dulu aja gak sih? Di umur kita yang sekarang kayaknya mending kita nih kejar dulu mimpi kita setinggi mungkin, kejar dulu cita-cita kita setinggi mungkin. Oke, lain kali kita bincang-bincang lagi tentang topik yang lebih menarik ya. Aku Reda Isaura dari SMA Alam Al Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!